Hari ini kita akan membahas topik penting yang mungkin sering terjadi, tapi sering juga diabaikan. Khususnya saat kita sedang menjalani ibadah berpuasa. Apa sih penyebab darah rendah, gejalanya, dan strategi penanganan yang efektif untuk memastikan kita tetap sehat dan kuat selama bulan suci? Ayo kita mulai bersama saya Dr. Gama hari ini di channel Kata Dokter. Baik, jadi darah rendah itu adalah suatu kondisi di mana tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik, berada di bawah angka normal, yaitu di bawah 90/60. Nah, tekanan sistolik di bawah 90 artinya pada saat darah dipompa oleh jantung, dan tekanan diastolik di bawah 60 artinya pada saat jantung melepaskan pompaannya namun berada di bawah angka 90/60 mm air raksa. Nah, kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Tekanan darah rendah atau hipotensi biasanya dipengaruhi oleh curah jantung atau pompa jantung, yang bisa juga dipengaruhi oleh faktor posisi. Contohnya pada hipotensi ortostatik, seseorang yang mengalami perubahan posisi mendadak bisa cenderung hipotensi atau tekanan darahnya menjadi rendah. Bisa juga karena faktor adanya konsumsi obat-obatan tertentu yang menurunkan tekanan darah. Juga bisa terjadi karena proses perdarahan, misalkan pada pasien-pasien dengan cedera, lalu juga pada konsumsi obat yang bisa menurunkan tekanan darah, karena pengaruh hormonal juga bisa menyebabkan tekanan darah menjadi turun. Baik, jadi hubungannya antara tekanan darah rendah dengan berpuasa, tentunya darah itu sendiri sebagian besar kan terdiri dari cairan ya, dimana kita tahu pada saat berpuasa ada pembatasan asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Normalnya dalam satu hari itu kita mengkonsumsi minimal 1,8 liter sampai 2 liter sehari. Namun pada orang berpuasa biasanya konsumsi air putih atau cairan kurang dari batas normal tersebut, sehingga hal itu bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi, lalu curah dari aliran darah juga bisa menjadi turun, menyebabkan tekanan darah menjadi turun atau nama lainnya hipotensi. Baik, jadi gejala dari tekanan darah rendah yang pasti yang pertama paling sering adalah pusing. Pusing, kemudian bisa juga disertai dengan gemetar, kemudian pandangan kabur, lalu dada berdebar, bisa juga nafas menjadi meningkat. Dari beberapa keluhan tadi bisa menyebabkan pingsan atau penurunan kesadaran. Nah, apabila sudah terjadi tanda-tanda seperti penurunan kesadaran, tentunya tidak diperbolehkan untuk puasa tersebut dilanjutkan. Jadi tadi ya gejala-gejala yang memungkinkan bahwa kamu terkena tekanan darah rendah atau hipotensi. Tapi ingat, tidak boleh mendiagnosa diri sendiri. Teman-teman tetap harus melakukan pemeriksaan, minimal pemeriksaan dengan tensimeter agar mengetahui berapa angka tekanan darah yang sebenarnya. Jika tekanan darah memang benar-benar turun di bawah normal, tentu ada tata laksana khusus atau pengobatan tersendiri yang membuat tekanan darah tersebut bisa menjadi normal kembali. Jadi resiko yang mungkin terjadi pada saat seseorang dengan tekanan darah rendah atau hipotensi tersebut berpuasa bisa menyebabkan pusing di kepala. Pusing terjadi karena tekanan darah tidak cukup kuat untuk menghantarkan oksigen atau nutrisi sehingga otak mengalami kekurangan oksigen, menyebabkan pandangan menjadi kabur, sakit kepala, lama-lama bisa mengakibatkan seseorang menjadi pingsan. Kemudian resiko dehidrasi juga bisa terjadi pada seseorang yang mengalami hipotensi namun memaksakan untuk berpuasa karena cairan juga tentu akan berkurang asupannya pada saat berpuasa tadi. Dan jika hipotensi tersebut masuk ke dalam kondisi yang parah seperti shock hipovolemik dan tetap memaksakan berpuasa atau tidak ada asupan cairan yang masuk, tentu itu sangat berbahaya karena sesungguhnya pada saat shock hipovolemik atau penurunan tensi yang drastis harus dapat penanganan medis yang segera. Jika dipaksakan berpuasa atau tidak mendapatkan cairan akan membahayakan keselamatan, bahkan bisa membahayakan nyawa seseorang. Ini berbeda ya dari
makanan yang dilarang pada saat seseorang mengalami tekanan darah tinggi. Pada kondisi hipotensi atau tekanan darah rendah, seseorang disarankan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung natrium, karena natrium itu sendiri bisa mengikat atau menarik cairan ke dalam peredaran darah, sehingga tekanan darah bisa menjadi meningkat ke arah normal. Kemudian, seseorang juga bisa mengkonsumsi kafein untuk meningkatkan tekanan darah, tentu dengan syarat tidak ada permasalahan pada lambung. Kemudian bisa juga mengkonsumsi obat penambah darah untuk meningkatkan kualitas darah yang ada di dalam tubuh sehingga tekanan darah juga bisa menjadi lebih stabil. Kemudian jangan lupa konsumsi air putih yang cukup, dan jika gejala atau keluhan hipotensi atau tekanan darah rendah kamu berlangsung lama, ada baiknya kamu mengkonsultasikan kepada dokter agar bisa mendapatkan terapi obat yang tepat. Ingat ya, kesehatan kamu adalah prioritas. Jadi, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan kalau kamu mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, pamit dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye!